Tuhan, kita kembali dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan chapel pada hari ini. Kita akan mulai chapel kita. Kita akan naikkan pujian. Yang pertama adalah Besar Anugerah. Sebelum kita memulai chapel kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kekuatan, masih memberikan kami juga kesehatan untuk kami boleh ya Bapa kembali menjalankan setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami pada hari ini. Jika sebentar Tuhan kami akan memulai segala kegiatan kami dengan melaksanakan chapel, Engkau yang memberkati ya Bapa. Chapel ini dari awal sampai akhirnya nanti, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, sehingga melalui chapel ini Tuhan, kami juga bisa merasakan Engkau dan kami juga mendapatkan berkat dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami alaskannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan sebuah pujian terlebih dahulu. Kita naikkan sebuah pujian hari ini, Kurasa Bahagia.
Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Kami datang, mau mendengarkan suara Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian yang terindah dalam hidup kami pada hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus berbicara buat kami masing-masing. Kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Bimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong agar dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Ampunilah setiap dosa kesalahan kami, karena kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami percaya ada Allah Roh Kudus dalam kami yang selalu menjaga, melindungi kami, mengajar kami. Sehingga kami tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang sempurna. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah disiplin rohani di dalam bersaat teduh. Pentingnya saat teduh. Apa sih saat teduh itu? Mungkin bagi kita ada yang masih asing, atau mungkin ada yang sudah sangat mengerti apa itu saat teduh. Ada yang sudah sering menyingkatkan dengan mengatakan itu adalah sate, saat teduh. Atau ada yang mengatakan itu renungan pribadi atau ibadah pribadi. Apapun kata yang akan kita berikan untuk kegiatan ini, tetapi yang jelas kita harus tahu apa arti dari saat teduh. Nah, kita memiliki tema disiplin rohani. Dan yang pertama ini kita akan melihat pentingnya saat teduh. Disiplin kita semua sudah tahu. Apalagi kita yang ada di sekolah, kita belajar berdisiplin. Apa sih tujuannya disiplin itu? Tentu adalah untuk membangun ketertiban, membangun sebuah kebiasaan yang baik. Memakai seragam adalah salah satu disiplin yang ada di sekolah. Bagi anak-anak, bagi para guru. Kita semua ini punya disiplin, punya aturan. Dan salah satu yang akan kita pelajari pada hari ini adalah disiplin rohani. Bagaimana kita memiliki saat teduh secara pribadi. Jadi saat teduh ini adalah sangat penting bagi kita ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mengerti pentingnya saat teduh. Pentingnya dia boleh memiliki waktu bersama dengan Tuhannya. Bersama dengan Tuhan Yesus, dengan ajarannya, bersama dengan pribadi Tuhan Yesus, kita ada di dalam saat teduh itu. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Bagaimana kita boleh memiliki saat teduh dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat mengapa saat teduh itu penting, kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 47 sampai 48. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 119 ayat 47 sampai 48. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu.
Jadi ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan karena kita mencintai hal itu. Dan apa yang kita cintai adalah perintah-perintah Tuhan. Sehingga kita mau merenungkan perintah itu, merenungkan ketetapan Tuhan. Kalau di bagian yang lain di dalam Mazmur, kita bisa melihat Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi di sini kita memiliki kesukaan terhadap Taurat Tuhan, terhadap perintah-perintah, terhadap ketetapan, terhadap ajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kerinduan akan Allah, mungkin itu juga yang dimaksud dengan saat teduh. Di dalam Mazmur 42, jiwaku haus kepada Allah, haus akan Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi ada sebuah kerinduan yang besar, seperti rusa yang sedang haus, yang merindukan sungai, sehingga dia boleh minum dari air sungai itu. Itulah kerinduan seseorang terhadap Allahnya. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, di sana kita punya kerinduan untuk senantiasa mau bertemu dengan Allah kita, bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi syarat yang harus ada dalam kehidupan setiap orang yang mau bersaat teduh pasti karena dia sudah mengenal Allahnya. Dia mengenal Tuhan Yesus, sehingga dia punya kerinduan untuk mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Itulah arti dari saat teduh. Mengapa kita perlu bersaat teduh? Kalau kita melihat di dalam Ibrani 5 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa kita harus menjadi dewasa. Kita kalau ditinjau dari segi waktu, harusnya tidak lagi mendapatkan susu, tetapi makanan keras. Tapi sayangnya seringkali kita masih memerlukan susu terus. Ketika kita diberikan makanan keras, kita masih belum mampu. Kita masih tidak kuat. Padahal Tuhan ingin agar kita menjadi dewasa. Kita memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi dewasa kalau kita tidak mau dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak mau berdoa, kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Kalau kita tidak mau melakukan itu, maka tentu kita akan menjadi anak kecil terus, yang terus membutuhkan susu. Karena memang anak kecil itu tidak bisa diberikan makanan keras. Dia tidak bisa mencerna. Karena itu dia membutuhkan susu. Dia membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan dia sebagai seorang anak kecil. Tetapi Tuhan berharap kita menjadi orang yang dewasa, sehingga kita bisa mencerna makanan keras. Karena memang demikianlah, kita tidak mungkin akan terus-menerus menjadi anak kecil, tapi kita harus menjadi dewasa, sehingga kita bisa makan makanan keras. Karena kita sudah kuat, kita siap menghadapi tantangan yang ada di depan kita sebagai orang yang dewasa. Bukan saja dewasa secara umur, tetapi dewasa secara rohani. Jadi dengan bersaat teduh, maka kita bisa bertumbuh
menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi, seperti halnya tubuh jasmani kita yang perlu diberikan makanan supaya bertumbuh, maka tubuh rohani juga perlu diberikan makanan supaya dapat bertumbuh menjadi dewasa. Dan lewat saat teduh, maka kita bisa mendapatkan hal itu. Jadi itulah maksud daripada saat teduh. Sekarang, mari kita belajar bagaimana kita boleh bersaat teduh. Jadi syaratnya pasti ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan, maka ada Roh Kudus di dalam kita. Dan kita ingin terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita ingin terus dibaptis oleh Roh Kudus. Dengan demikian kita punya kerinduan untuk terus-menerus ada di dekat Allah. Karena hanya dekat Allah saja kita memperoleh ketenangan. Kita memiliki kerinduan terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan firman yang diilhamkan Allah itu sangat bermanfaat untuk kita. Karena dia dapat mengajar kita, dia dapat memberikan apa yang kita butuhkan supaya kita tahu apakah kita salah atau tidak. Dia mendidik kita supaya kita mengetahui kebenaran. Dia menjaga kelakuan kita supaya kita memiliki kelakuan yang baik, memiliki karakter Kristus. Itulah tujuan kita. Mengapa kita selalu mau mencari firman Tuhan, mau belajar dari firman Tuhan. Jadi, dengan bersaat teduh, kita tahu karena kita memiliki kesempatan itu. Tuhan sudah ada dalam hidup kita dan mau bersama dengan kita, asalkan kita punya kerinduan untuk datang kepadanya di dalam saat teduh itu. Nah, bagaimana caranya kita bersaat teduh? Apa yang perlu kita lakukan dalam bersaat teduh? Kalau di dalam Matius 6, ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, Tuhan Yesus katakan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, supaya kita dapat berdoa. Jadi itulah sebetulnya waktu saat teduh, di mana kita menjauhi keramaian. Kita berdoa secara pribadi, tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Kita ada dalam satu ruangan yang baik, yang tidak terganggu oleh hal apapun, sehingga kita boleh bersama dengan Tuhan, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan, memuji Tuhan di dalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Jadi tempat yang terbaik kita boleh pilih di rumah kita atau di luar rumah, di mana kita boleh mendapatkan udara segar. Di sana pun kita bisa mencari dan melakukan saat teduh kita. Tuhan Yesus, dia juga sering pergi menyendiri untuk berdoa, ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi kita pun boleh melakukan itu di rumah kita. Carilah tempat yang aman, tenang, supaya kita boleh bersaat teduh di rumah kita. Ketika kita ada di luar, kita juga bisa mengambil waktu bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Lalu, kapan sih waktunya untuk bersaat teduh? Kalau kita membaca di dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan kita merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Siang dan malam. Ada juga di dalam Mazmur 119 ayat 164 dikatakan 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. 7 kali sehari. Daniel berkata bahwa ia melakukan 3 kali sehari, berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Musa juga, dia selalu mencari waktu untuk datang kepada Allah, untuk mendengarkan
petunjuk dari Tuhan. Dia memiliki waktu-waktu khusus untuk dia boleh mendengarkan suara Tuhan. Jadi kapan waktu yang terbaik bagi kita untuk kita boleh datang bersaat teduh? Kita boleh dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu kita akan mencari waktu yang terbaik. Pagi-pagi adalah waktu yang baik buat kita datang kepada Tuhan. Karena dalam keadaan sepi, dalam keadaan belum ramai dengan hiruk pikuk dari keributan orang-orang di sekitar kita, kita boleh datang kepada Tuhan pada saat itu. Siang dan malam, berarti malam juga, kita bisa melakukannya, berteduh bersama dengan Tuhan. Jadi kapan waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan tidak membatasi kita. Tapi yang penting adalah kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan. Maka kitalah yang mengatur waktu kita mencari Tuhan. Sehingga kita bisa mendapatkan Tuhan. Karena kita punya kerinduan, maka kita tahu waktu yang terbaik untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan di dalam saat teduh kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan tempat, ketika Tuhan sudah memberikan waktunya kepada kita, apa yang dapat kita lakukan di dalam kita bersaat teduh? Di sanalah kita bisa berdoa, karena doa itu adalah nafas kehidupan orang yang percaya. Di dalam berdoa kita bisa bertemu dengan Tuhan, mengungkapkan apapun kepada Tuhan, memuji Tuhan, memohon kepada Tuhan. Permohonan kita yang paling penting yang perlu kita lakukan adalah minta ampun kepada Tuhan. Karena dalam sehari pasti ada begitu banyak kesalahan yang kita lakukan. Dalam sehari kita bisa menghitung berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita ingat dalam kehidupan kita ada orang-orang yang perlu kita doakan. Kita juga bisa mendoakan mereka. Dan di dalam berdoa, di sanalah kita punya keyakinan bahwa Allah ada bersama kita, bahwa Allah selalu dan senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk datang kepadanya, memohon kepadanya, berserah dan bersandar kepada Tuhan di dalam doa kita. Setia berdoa adalah keuntungan kita. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya di dalam doa. Apa yang perlu kita lakukan di dalam bersaat teduh? Kita juga boleh memuji Tuhan dengan lagu-lagu pujian penyembahan kita, dengan lagu-lagu pujian ucapan syukur kita. Kita belajar untuk memuji Tuhan. Mungkin suara kita tidak terlalu baik, tidak masalah bagi Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita yang mau memuji Tuhan. Mari kita lakukan itu di dalam saat teduh kita. Dan yang penting dalam saat teduh, membaca firman. Kita sudah punya ayat-ayat GBA, Gerakan Baca Alkitab. Ayat-ayat itu biarlah boleh kita renungkan. Kalau ada yang kita tidak mengerti, mintalah kepada Tuhan pengertian. Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Maka Roh Kudus akan menolong kita supaya kita boleh memahami firman Tuhan. Ketika kita belum mengerti, kita boleh mencari orang yang mungkin sudah lebih dewasa secara rohani. Dia sudah lebih paham tentang ayat-ayat firman Tuhan itu. Kita boleh bertanya kepada orang itu, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada guru agama kita, supaya kita boleh mendapatkan pencerahan, memahami firman itu dengan benar. Jadi itulah yang dapat kita lakukan di dalam kita bersaat teduh. Ketika kita sudah melakukannya, kita percaya kita punya tujuan di dalam bersaat teduh. Kita bukan sekedar membaca firman, sekedar berdoa.
sekedar memuji-muji Tuhan tanpa tujuan. Tapi kita harus punya tujuan. Tujuan kita adalah kita mau menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita mau memiliki panca indera yang sehat, mata yang baik, telinga yang baik, mulut yang baik, tangan yang baik untuk bekerja, merasakan segala sesuatu dengan baik. Kita memiliki panca indera yang terlatih, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jahat dan mana yang benar. Ketika kita dapat melakukan itu, di sanalah kita bisa memuliakan Tuhan. Tuhan boleh berbicara dalam hati kita. Kita punya kepekaan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini? Apa yang perlu kita lakukan terhadap orang yang menyakitiku? Apa yang perlu saya lakukan di dalam tuntutan, tugas, dan tanggung jawab kita? Di sanalah Tuhan akan memberikan kita kekuatan, karena ada Roh Kudus yang terus mengajar kita, yang terus memberitahukan kepada kita apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita katakan, mana yang baik untuk diri kita dan orang lain, boleh dibangun, dibawa kepada Tuhan. Jadi dengan kita sering bersaat teduh, maka kita akan memiliki kedewasaan rohani. Kita akan dapat menjadi pengajar, bukan hanya diajar. Itulah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat 12-14. Kita tidak lagi membutuhkan susu, tapi kita siap makan makanan keras. Jadi orang yang dewasa adalah orang yang siap menghadapi kondisi di dalam berjuang sebagai orang dewasa. Tidak lagi sebagai seorang anak kecil yang terus dijaga, ditolong oleh orang tuanya. Tapi dia siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Karena itu Tuhan katakan, kita harus siap untuk menjadi pengajar, bukan lagi diajar. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk belajar tentang disiplin rohani ini. Tentang pentingnya bersaat teduh. Sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan kita? Apabila kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka di sanalah Roh Kudus yang akan terus membuat kita rindu untuk dekat dengan Allah. Rindu akan firman Tuhan. Rindu untuk berdoa, karena doa itulah kekuatan kita, nafas kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah ada dalam hati kita, yang sudah menyelamatkan kita, sudah memberikan segala yang terbaik kepada kita, maka sudah pasti kita punya kerinduan untuk datang kepadanya, mencari ajarannya, mencari apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Dekat dengan Tuhan, itu adalah ketenangan buat kita. Ketika kita menghadapi begitu banyak persoalan, jangan lupa, datang kepada Tuhan. Carilah saatnya di mana kita bisa berteduh dekat kepada Tuhan. Di sanalah kita percaya Tuhan ada dekat kita. Dan di sanalah Tuhan akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan di saat-saat itu. Karena Tuhan akan membuka mata hati kita supaya kita boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di setiap saat, di setiap musim hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di dalam kita bersaat teduh. Seperti halnya pada hari ini, apa yang kita sudah lakukan, kita mau datang kepada Tuhan, berteduh di bawah kaki Tuhan, menerima firman Tuhan. Itu juga termasuk kita bersaat teduh bersama-sama di dalam Tuhan.
Mari kita melakukan saat teduh kita secara pribadi, supaya kita boleh mendapatkan kekuatan, kita boleh menjadi dewasa dalam Tuhan, kita boleh mendapatkan apa yang Tuhan sedang ingin ajarkan kepada kita melalui firman yang kita baca. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami boleh datang, belajar bersama-sama. Biarlah lewat saat teduh yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami lakukan, kami boleh mendapatkan sebuah keintiman dengan Tuhan. Biarlah kerinduan itu boleh terus ada dalam hidup kami untuk dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Ampunilah setiap dosa kesalahan kami, karena kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Miss Laurin, untuk firman yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke doa syafaat, tapi sebelum itu kita naikkan sebuah pujian Bapa Surgawi. Misalkan pimpin kita dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan kami sudah melaksanakan chapel pada hari ini ya Tuhan. Dan sekarang ya Bapak, kami akan menaikkan beberapa pokok doa kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, Engkau juga yang mendengar setiap doa kami. Kiranya juga Tuhan, Engkau yang akan mengabulkan apa yang kami minta ya Bapak. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa ya Bapak untuk kesehatan baik setiap guru yang ada maupun juga setiap murid kami ya Bapak. Kiranya Yesus, Engkau tahu di tengah pandemi ini ya Bapak, banyak dari kami yang mungkin merasa takut, banyak dari kami yang merasa khawatir ya Tuhan dengan keadaan yang masih tidak menentu sampai saat ini. Tapi kami percaya Bapak, Engkau yang akan tuntun kami, Engkau yang tetap akan melindungi kami ya Bapak, menjaga kami ya Tuhan, dan tetap menyertai kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan, setiap dari kami ya Bapak, Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan selalu kesehatan ya Bapak, sehingga ya Tuhan kami boleh melaksanakan setiap kegiatan kami dengan baik ya Bapak. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapak untuk kegiatan UN
Tuhan untuk kelas 9 yang sudah berjalan ya Bapak. Kiranya Engkau yang tolong ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Hasil apapun nanti yang keluar ya Bapak, hasil apapun nanti yang terjadi ya Bapak, semuanya terjadi karena kehendak-Mu saja ya Bapak. Kami juga menyerahkan untuk kegiatan PAT di minggu depan ya Tuhan. Engkau yang memberkati, mulai dari hari Senin anak-anak kelas 7 dan kelas 8 akan menghadapi PAT. Engkau yang memberikan hikmat, memberikan juga mereka kesungguhan ya Tuhan dalam belajar, sehingga mereka boleh mempersiapkan PAT ini dengan baik, mereka boleh belajar dengan baik ya Bapak, dan saat PAT nanti ya Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Berdoa juga ya Tuhan untuk kesehatan dari orang tua murid-murid kami ya Bapak. Engkau yang memberkati setiap orang tua ya Bapak, dan pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, dimanapun mereka berada ya Bapak, kegiatan apapun yang mereka kerjakan sehari-hari Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati, menyertai ya Tuhan, memberikan berkat-Mu ya Bapak, baik dalam hal materi maupun juga dalam hal kesehatan ya Bapak, ke orang tua murid-murid kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, di doa kami ya Bapak, kami alaskan doa syafaat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, chapel kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan mengakhiri chapel kita. Sebelum itu kita naikkan pujian Terima Kasih Yesusku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk hidup berguna bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, chapel kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah bergabung. Silakan kalian bisa mempersiapkan diri untuk pelajaran pada pagi hari ini. Dan jangan lupa persiapkan untuk PAT di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Make more time.